Nanti di sini saya mungkin coaching ini adalah saya proses mengajarkan pola pikir karena nanti biasanya eh, problem yang seperti ini tuh biasanya muncul di apa namanya ya di masalah-masalah yang lain tuh mirip-mirip gitu. Ini kebetulan pas materi yang berkaitan sama kemarin saya ikutan Mark Plus ya. Oke, sekarang kita coba petakan ya dok ya. Saya buka PowerPoint. Iya, Dok. Saya share screen dulu. Oke, ya. Kelihatan PPT saya, Dok? Iya, kelihatan. Oke, sip. Sekarang kita mulai case-nya ya. Case 1. Iya. Ini adalah tentang jasa pendidikan ya. Jasa pendidikan. Oke, kita lihat prolognya dulu ya, biar kita sama-sama satu frekuensinya. Prolog ini adalah awalnya pertama adalah bentuk jasanya apa sih? Bentuk jasanya homeschooling ya, Dok ya? Iya. Homeschooling. Nah, sekarang bentuk jasanya adalah homeschooling. Ini tuh adalah anaknya datang ke rumah dokter atau mereka menggunakan jasa dokter di rumahnya. Datang ke rumah. Oke, sebenarnya bukan homeschooling itu sebenarnya. Sifatnya, ya itu bukan homeschooling. Kalau homeschooling itu ada 2 tipe biasanya dia ya, tapi sudahlah. Tapi intinya adalah sebenarnya Kalau ini sifatnya seperti, kan homeschooling private. ada 2 ya. Community ya. Jadi di sini ada sekitar 16 anak. Ya, ini mungkin sebenarnya sekitar seperti apa ya, private schooling mungkin ya sebutnya. Iya, kurang lebih. Karena kalau homeschooling itu dia benar-benar di rumah. Kita biar satu frekuensi, bentuk jasanya homeschooling. Diawali oleh sendiri ya. Iya. Diawali oleh sendiri, kemudian baru berkembang ya. Jadi banyak. Banyak itu dalam arti berapa banyak sekarang berarti? Punya berapa Dari kelas, punya awal murid? sih, awal 2, Dari 2. sekarang ada 16 ya. Sekarang ada 16 orang. Oke. Iya. Saat ini secara operasional hampir banyak di-handle sendiri ya? Iya. Oke. Ada berapa guru di situ? Ada 2 guru. 3 dengan saya. Ada 2 guru sama 3 guru. Oke, seperti ini ya. Oke. Pertama adalah market saat ini, market now. Ternyata di situ saya lihat ada yang market orang dia berbayar ya? Iya. Saya boleh tahu berapa harganya? Apanya nih? Kan kalau Orang bayar bulanannya? Bulanannya 350. 350.000. Karena biar saya bisa tahu segmennya kemana. Ini sebenarnya maksudnya segmen menengah ya. 350.000 per bulan ya. Per tahunnya berapa? Per tahunnya karena kemarin baru pertama kita di 3,5 juta. 3,5 juta ya. Oke, ini maksudnya segmen menengah. Kemudian ada yang free, ada yang bayar tapi murah atau gimana? Iya, ada yang bayar tapi murah di 250.000 ya. Itu ada anak guru, terus ada yang free juga. Oke, satunya lagi adalah yang free ya. Jadi secara umum marketnya itu ada 3 ya, berbayar, bayar, dan free. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita petakan. Berikutnya adalah problem. Jadi sebenarnya ini tuh adalah sedang mencari menganalisa anamnesa patofisiologisnya. Jadi kalau misalkan dokter sempat dengar ketika saya share adalah sebenarnya gini, dokter itu harusnya secara lahiriah dia itu udah bisa berbisnis sebenarnya pada saat dia ngerti patofisiologis, karena patofisiologis itu proses menggambarkan proses terjadinya perjalanan penyakit kan. Di sini kita perjalanan problemnya tersebut. Mirip-mirip sih sebenarnya. Oke. Problem saat ini adalah bingung menentukan biaya tahunan ya? Iya. Oke. Pertanyaan saya berikutnya adalah bingungnya tuh bingung karena apa sih? Apa yang membuat bingung? Bingungnya tuh karena sebenarnya kalau saya melihatnya dari sisi potensi ya. Jadi di level yang free dan maksudnya di semua level ini anak-anak yang masuk itu saya melihatnya bagus gitu. Jadi
Kalau saya hanya mementingkan yang berbayar full, tapi mengesampingkan yang lain ya, jadi jatuhnya sayang lah ya dok gitu. Karena sayang itu maksudnya? Sayang itu maksudnya saya melihat potensi anaknya ini bagus gitu. Artinya karena kan saya ada sisi untuk hafalan Quran juga ya dok gitu. Nah di anak yang ini itu hafalan Qurannya bagus, kemudian dari segi pendidikan umum pun dia cukup berpotensi. Gitu. Jadi menurut saya agak sayang aja kalau misalkan ini anak dilewatkan begitu saja gitu. Karena yang saya pahami, yang saya lihat di sekolah-sekolah lain itu jomplang antara misalkan sulit mencari sekolah yang bisa jalan dua-duanya gitu. Ada yang hanya mengutamakan hafalan Qurannya saja, tapi yang umumnya ditiadakan gitu. Ada yang umumnya menonjol, tapi hafalannya hanya sekedarnya gitu. Itu jarang banget dok kayak gitu. Jadi saya sih melihat di sisi itunya aja. Saya berharap bisa nggak sih semuanya ini jalan gitu. Oke, sip ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya mikir simpel, bener nggak sih dok? Bahwa sebenarnya problemnya itu adalah dokter itu ada bentrok target market. Satu sisi mau bisnis, satu sisi, makanya kan saya ketik di sini ya, kebingungan dari sisi market berbentrokan. Ini dari sisi pendidikan dan potensi, namun ada bentrok dari sisi bisnis. Iya. Ya kan, gitu ya? Oke, pertanyaannya adalah, bisa nggak sih? Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih semuanya jalan? Betul? Apalagi pertanyaan berikutnya? Tadi saya dengar juga bagaimana sih ngembangin ke depannya? Iya. Ya, oke. Sip. Ini pas banget. Kemarin saya lagi baru belajar tentang Mark Plus. Ini tentang strategi krisis. Coba pembelajaran. Ya, jadi di sini proses coaching itu adalah saya menggambarkan sebuah pola pikir. Jadi kalau kita udah punya framework berpikir, kondisi apapun yang terjadi, itu sebenarnya udah nggak bingung lagi. Kenapa? Karena kita udah paham gitu. Oh, kalau kayak gini tuh maksudnya seperti ini loh gitu. Bentar ya, saya jelaskan. Surviving and sebentar. Surviving. Oke. Sebentar dong. PPT Omni, Wow Leadership. Sebentar, mana ya? Flat, ebook, petunjuk download. Oh, belum saya. Ntar ya, Markus. Oke dok, apalagi yang ditanyakan? Cuma tadi itu aja sih dok. Oke, sip. Jadi yang pertama adalah pola di sini itu adalah bahwa satu, dokter itu tidak bisa menentukan target marketnya di situ. Karena target market itu penting, karena itu adalah yang paling penting. Karena pada saat kita salah target market, kita akan kebingungan. Kebingungan apa? Kebingungan nanti dalam hal menentukan strateginya. Karena beda strategi, beda cara, gitu. Preparing during crisis. Sebentar. Ya, sudah. Saya buka dulu materinya, baru nyampe nih. Ya, jadi nanti saya bakal jelaskan bahwa ternyata target market itu adalah sangat penting. Yang kedua, kita akan belajar tentang menentukan strategi membuat diferensiasi. Kalau misalkan kita sudah ada 3 kayak gini, gimana sih caranya? Bagaimana membangun sebuah strategi yang dimana yang udah berbayar nggak merasa sayang. Aduh, saya kan udah bayar, kok sama ini sama yang gratis? Ya, betul kan? Kemudian
Yang kedua adalah bagaimana orang yang ada di tengah-tengah, yang dia sudah bayar, tapi dia mau mengambil market yang lebih besarnya lagi. Kayak gitu. Ataupun orang-orang yang dia memang yang gratis ini, itu bisa menjadi leverage atau daya ungkit. Kayak gitu. Dan di mana pada saat market ini dia punya potensi, punya uang, dia itu mau deh naik level minimal ke yang lebih bagus ya. Jadi ini disebut dengan strategi during crisis. Bagaimana kita membangun sebuah 3 segmen. Good, better, and the best product. Nah, saya jelasin ya di sini ya. Sebentar. Nah, sering kita itu adalah pada saat buat sesuatu itu kita itu apa ya? Nggak setting dari awal, sehingga awalnya kita setting itu bisnis. Tapi kok ujungnya jadi sosial. Kan jadi nggak nyambung juga kan? Ya. Kenapa? Karena kita tidak membangun dari awal. Kalau kita udah membangun dari awal, udah nggak bingung. Kalau yang sosial, posnya sosial. Kalau yang bisnis, posnya bisnis. Jadi kita nggak akan bingung. Oke, ya. Saya sudah kebuka ini. Ya, dokter lihat slide saya di sini? Iya. Oke, ya. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang ini nih. Ini sebenarnya materi yang preparing during crisis. Bagaimana membuat sebuah strategi yang minim resiko, tapi menghasilkan kualitas yang bagus, tapi dengan profit yang lebih besar. Oke. Nah, oke. Pertama ini, aduh, ini yang pertama adalah konsep dulu ya. Kenapa sih ada strategi kayak gini? Karena diskon membuat setiap pelanggan menjadi mendapatkan diskon pada belum tentu semua customer tidak mampu membayar harga penuh. Jadi, pertama adalah agar untuk tidak mencampur adukan antara customer. Sehingga orang yang membayar itu merasa, oh, gue udah bayar nih, emang beda kok. Oh, saya sadar nih, saya gratisan, saya dapatnya begini. Nah, oke. Yang kedua itu adalah agar customer yang udah bayar tidak merasa sayang juga kan. Nah, yang pertama adalah sebelum saya menjawab, dokter sebenarnya harus menentukan siapa target market Anda. Secara umum, customer berdasarkan customer ekspektasi, segmen target itu dibagi menjadi 3, dok. Ada orang-orang yang dia price oriented, yang penting murah. Ada segmen target yang dia value oriented, oke, saya nggak mau murah banget, saya mau yang berkualitas, nggak apa-apa bayar mahal sedikit. Yang satu, ada yang pengen brand, quality oriented customer. Pokoknya saya pengen yang bermerek, saya pokoknya pengen sekolah yang terkenal, berapapun saya bayar. Nah, pertanyaannya adalah, jika saya tanya, ini nama sekolahnya apa? IQ Smart. Hah? IQ Smart. Oke, IQ Smart ini kalau ditanya, siapakah segmen targetnya? Dari 3 ini, kira-kira mana? Kayaknya yang value ya. Ya, aku juga lihat itu. Value oriented customer. Artinya adalah dia mau ngebayar, nggak apa-apa deh bayar yang nggak ini, tapi dia itu tetap melihat harga, tapi juga melihat kualitas. Maka disebut dengan value oriented customer. Jadi dokter harus pastikan dulu pertama. Nah, sekarang saya harus jelaskan dulu. Dokter ngerti nggak apa itu segmen, apa itu target market? Belum. Oke, segmen itu seperti ini. Sekarang kalau misal segmen itu adalah semua orang yang bisa menggunakan jasa dokter. Sekarang saya tanya nih, contoh kita ke pasta gigi ya. Segmen target pasta gigi itu siapa kira-kira? Kita ke close up ya. Kira-kira siapakah segmen target close up? Siapa aja sih yang bisa pakai close up? Orang tua. Yang bisa pakai semuanya. Ya. Anak-anak nggak bisa ya, anak-anak kan terlalu pedas ya. Oh, iya. Mulai dari remaja, orang dewasa, emak-emak, orang tua, semuanya bisa kan? Iya. Kalau ditanya, target marketnya close up itu siapa sih? Targetnya, kalau saya perhatiin sih ke anak muda ya, dok? Betul sekali. Segmen adalah semuanya yang bisa menggunakan jasa kita. Target market adalah orang yang paling menjadi sasaran
produk kita. Sehingga campaign marketing, program yang kita buat itu sesuai prioritas target market kita. Kebayang? Nggak semua kita bisa memuaskan customer, Dok. Iya. Maka kita harus memilih strategi mana yang paling tepat, yang paling mungkin bisa kita lakukan untuk customer terbaik kita. Nah, sekarang, Dok, gimana caranya untuk kasus seperti ini? Karena itulah ada strategi namanya good, better, and best approach. Dok, maksudnya apa? Nah, sekarang kalau saran saya, Dok, gimana kalau kayak gini? Maka dokter harus membuat sebuah layanan menjadi 3 hal. Good, better, and best. Good itu adalah produk yang memang paling basic yang harus ada untuk sebuah homeschooling. Yang kalau jadiin gratisan, oke lah, nanti saya bisa jadiin testimoni, atau ini adalah kegiatan sosial saya. Kebayang? Better adalah kualitas standar yang harus ada, plus ditambah dengan fasilitas-fasilitas yang membuat hal itu lebih berharga daripada sekedar good. Jadi ibarat basic, yang better itu adalah sekundernya. Best adalah produk yang kita buat yang benar-benar keren banget, yang membuat orang itu mau membayar mahal untuk hal itu. Kebayang? Iya. Oke, sip. Contoh, nah paling mudah saya sukanya Netflix nih. Netflix. Dokter tahu Netflix kan? Enggak pernah nonton. Oke, sederhana gini deh. Nah, ini nih, saya brand. Nih. Ada produk yang generik sifatnya. Lihat di sini ya. Contoh, etambutol, simvastatin, nanti itu kan generik, obat generik kan? Ada obat yang lebih sedang dan juga ada obat yang dia benar-benar mahal, paten. Ya, oke? Iya. Sip. Kemudian contoh di sini ada nih, dokter di sana, dokter daerah mana? Di Karawang, Dok. Karawang, di sana ada tempat bermain nggak? Ada. Atau sorry, paling mudah JNE deh. JNE tahu kan ya? Lebih mudah nih. Iya. JNE itu ada yang reguler, ada yang oke, ada yang yes. Nah, kebayang ya? Jadi ada grading. Nah, jadi salah satu jawaban, biar nggak bentrok antara target market, kita membuat namanya grading. Sehingga orang yang sudah membayar tidak merasa sayang untuk membayar. Orang yang sudah membayar lebih sedikit, yang better, itu dia mau membayar lebih lagi. Dan orang yang dia good, dia pun merasa puas dengan hal yang paling basic dari situ. Bayang? Nah, yang jadi masalah adalah pada saat dokter nggak punya target market, dokter menyamakan semuanya, orang yang bayar sama orang yang gratis, sama fasilitasnya. Iya. Kayak gitu. Sehingga secara bisnis itu salah. Kebayang kan? Kenapa secara bisnis salah? Karena dokter tidak membuat diferensiasi antara 3 tingkatan itu. Apa bedanya dong yang gratis sama yang saya sudah bayar? Kebayang ya? Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Belum sih, Dok. Lanjut aja, Dok. Oke, jadi kesimpulannya adalah, Dok, saya bingung bagaimana caranya. 1, buatlah produk dengan grading. Ada 3 grading yang kita lakukan, produk yang sifatnya good, better, dan best. Good itu adalah yang paling murah, orang kalau bayar, bahkan gratis, apa sih yang bisa mereka dapatkan? Yang disebut layak disebut dengan sekolah. Better, satu level di atas itu. Best, emang benar-benar keren banget. Oke, sip. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah, Dok, selanjutnya gimana sih caranya untuk membuat hal seperti ini? Oke. Langkah pertama adalah decide number of tiers. Artinya ada berapa level sih? Kita buat 3 level deh. Ya kan? Level yang misalkan berbayar, misalkan yang sosial, yang basic, kemudian yang premium, contoh misalkan. Iya. Yang kedua adalah kita tentukan fitur apa sih yang ada dalam setiap level. Ya.
Kemudian yang ketiga, kita lakukan menganalisa, benar nggak sih fitur ini yang benar-benar mereka butuhkan? Yang keempat, kita analisa lagi, apa sih atribut yang bisa menjadi orang, apa sih yang harus kita lakukan agar, seperti tadi saya bilang, orang yang membayar mahal, merasa worth it untuk membayar. Dan orang yang dia dikasih gratisan pun juga nggak berpikir bahwa, ini aku gratisan kok kayak begini-begini amat sih. Bayang ya. Nah, tujuannya apa? Satu, agar orang bisa naik level, tapi tidak turun level. Kebayang ya? Iya. Karena jangan sampai pada saat orang berpikir, aku mau bayar juga sama aja. Sudahlah aku bayar yang biasa aja. Nah, jika sudah terjadi seperti itu, ada hal yang salah dalam manajemennya. Kebayang ya? Iya. Oke. Dokter bisa dibedain dari volume, service, experience, time period, waiting time, speed, brand, dan lain-lain. Contoh, misal, yang premium itu habis beres itu mungkin ada tambahan secara personal approach. Nah, kemudian juga gini, untuk menentukan antara good, better, sampai yang best, itu dokter kalau bisa pakai sesuatu hal yang sifatnya nggak terlalu banyak ngeluarin uang. Cost-nya kecil, tapi efeknya sosial emosionalnya besar. Iya. Contoh, kalau misalkan kita di seminar, kalau misalkan contoh saya sama Tung Semua Ringin, kalau misalkan dia beli yang paket platinum, itu bisa makan bareng sama Tung Semua Ringin. Kan makan bareng sama Tung Semua Ringin kan nggak ngeluarin biaya kan? Iya. Kayak gitu. Kayak contoh, kalau saya yang beli Dr. X, aplikasi yang saya buat, bahwa orang itu kalau misalnya sudah beli Dr. X, yang beda sama yang di grup yang lain adalah saya melakukan namanya personal one-on-one coaching. Contoh, iya. kita nggak effortless, tetap effortless, tapi pada saat kita naikin level pembayarannya, orang tidak merasa sayang. Gitu. Ya. Iya. Gitu. Paham, Dok. Dan kalau misalnya dokter sisi bisnis, Dok Matt, bagaimana sih caranya kalau mau nginin? Sederhana, margin dokter harus gede. Karena kalau marginnya nggak gede, operasional susah. Iya. Ya, dibuat seperti itu. Nah, itu. yang yang levelnya di atas, yang di sini nih ya, yang levelnya di atas itu, dia nggak ada masalah kalau biaya gitu. Nggak ada masalah kalau naik juga katanya. Iya, betul. Nah, tinggal nanti dokter lihat. Nah, lewat mana dok atributnya? Nah, ini. Apakah dokter mau ditambahkan volume? Oke, volume artinya adalah orang dokter misalkan udah punya berapa modul di situ? Sekarang sih baru satu aja sih dok. Nah, intinya. itu. Cuman nanti baru mau dikembangin memang. Betul. Kalau yang dia bayar mahal, ada modul tambahan. Yang lain apa gitu. Kedua. Itu nggak menimbulkan, nggak bisa jadi sensitif gitu ya dok ya, orang-orang yang. Kan wajar dong. Kan wajar. Orang bayar mahal sama enggak. Iya. Malah yang jadi problem itu adalah orang yang bayar mahal sama yang gratis sama. Itu problem. Nah, iya. Karena kalau secara Islam, dokter tidak menunaikan haknya. Iya. Kayak gitu. Dan itu artinya adalah dokter dari awal, brosurnya apanya harus sudah jelas. Program yang sosial kalau gratis dapatnya ini ya. Program yang sedang seperti ini ya, program yang best adalah seperti ini. Aduh dok, gak enak ya, itu balik lagi. Kalau bisnis bukan enak gak enak, tapi pantas atau tidak pantas. Dok. Emang harus ini ya, harus ada kelas-kelasnya. Iya, malah dokter zolim. Kalau orang yang bayar sama yang gratisan sama, itu masalah. Karena beda haknya, beda kewajibannya, tapi kenapa haknya sama? Benar kan? Iya, benar. Gitu. Dan itu harus tegas dari awal. Ibu, nggak apa-apa kalau misalnya mau gratisan, tapi Ibu, kita memang ada program sosial, dapat programnya kayak begini-begini ya, dari awal. Oke, kenapa sensitif? Karena dokter nggak ngebuat itu dari awal. Pada saat dokter nggak ngebuat secara desain dari awal, itu yang jadi masalah. Iya. Karena memang nggak kebayang sampai ada begini gitu, dok. Iya. Karena nggak punya strategi seperti itu. Tapi kalau dari awal udah jelas, oke, saya mau buat tentang sekolahan. Saya bakal bangun, bentar ya. Ini rekam ya.
Rekam kayaknya, Dok. Rekam. Oke. Jadi dokter sudah jelas dari awal itu adalah kalau ada yang sosial seperti ini. Kalau yang dia bayar sedang kayak begini, kalau dia bayar mahal kayak begini. Kebayang ya? Iya. Oke, sip, sesimpel itu sih. Iya, Dok. Berarti emang salah dari awal. Ini agak panjang. Dia menganalisa. Nah, ini dia ya. Pertimbangan fitur yang tidak ditawar yang lebih rendah agar customer tidak pindah layanan. Ini yang paling penting. Ya. Oke. Contoh, Spotify. Dokter pakai Spotify? Enggak. Oh, enggak juga. Ya sudah. Bingung juga ya. Kalau apa ya? Oke. Apa ya, untuk yang ini belum sih, Dok, gitu. Jadi memang awalnya itu apa ya? Awalnya sederhana sih, tapi lama-lama kok memang jadi tuntutan customer-nya yang harus emang ini gitu. Ya, emang berubah cepat. Memang begitu. Namanya customer. Iya. Oh, kita nggak bisa kalau misalkan kita menyamakan itu salah. Itu salah besar itu. Oke, sip. Jadi kesimpulannya apa yang harus dilakukan? Kelihatan ya yang ini kan? Iya, kelihatan. Oke. Dari sini kita belajar adalah tentang sistem grading. Buatlah level customer Anda. Oke. Ini berlaku karena kan ini saya rekam buat yang lain bahwa ini pun berlaku di skincare kita pada saat masa krisis seperti ini. Salah satu cara menyelamatkan bisnis kita adalah perbesar margin Anda. Kalau misalnya margin kita kecil, cukup berat. Contoh, saya saat ini lagi mau menerapkan facial di rumah, tapi marginnya segedein. Gitu. Oh, ini ya, panggil ke rumah gitu ya, Dok? Panggil ke rumah, tapi marginnya gedein. Iya, pasti. Itu. Kalau cuma 100.000, 150 sayang juga. Tetap saya gedein, tapi tambahin yang lain. Iya. Kayak begitu ya. Pertama adalah buatlah level customer Anda. Ideal itu 3, biar mudah. Ya. Dalam bentuknya good, better, and best. Oke. Kemudian adalah tentukan fitur dari setiap level. Oke. Fiturnya harus yang affordable dan memikat. Affordable itu maksudnya affordable sesuai untuk di setiap level ya, Dok? Yes, betul. Affordable sesuai level. Ya, intinya adalah fiturnya harus sesuai dompet dan memikat secara emosional. Emosional ini penting nggak ya, Dok ya? Penting. Karena kalau udah emosionalnya, contoh sederhana, orang yang bayar mahal, konser, bisa makan malam sama artisnya, kan sebenarnya biasa-biasa aja kan? Cuma kan sisi emosionalnya itu luar biasa. Ya kan? Dan itu less effort. Kayak gitu. Fitur itu adalah fitur yang ditambahkan sebisa mungkin low cost. Sehingga margin kita gede. Oke? Oke. Sip. Kemudian setelah buat level customer, tentukan fitur dari setiap level, analisa kembali, dan cek feedback. Apakah itu yang benar-benar mereka butuhkan ataukah tidak? Oke. Keempat adalah set boundary. Set boundary itu adalah buatlah barrier entry atau barrier entry yang mampu membuat level yang tinggi tidak berpindah. Namun level yang rendah akan naik. Nah, kayak gitu. Oke. Ya. Ini barrier entry ini maksudnya apa nih, Dok? Oke, contoh.
Contoh barrier entry. Sesuatu hal yang emosional yang sayang banget kalau nggak diambil. Ya, contoh. Boundary-nya kan, contoh kalau misalkan di seminar TDW Tunduk Semboringin itu bisa makan bareng, yang kesempatannya jarang. Oh, yang tadi itu. Ya, itu namanya adalah barrier entry. Misal kalau di pendidikan, misalnya bisa barrier entry yang sederhana karena masih price sensitive tapi value adalah pada saat orang bayar, contoh bayar yang 1 semester sama bayar 2 semester sekaligus, beda ininya. Contoh ya. Dia bayar lebih mahal kan? Langsung bisa 2 semester sekaligus kan? Gitu. Tapi ada halnya. Misalkan contoh kalau misalkan customer kita price sensitive ya price. Misalkan lebih hemat kan? Iya. Ya kan? Terus program lebih banyak. Kayak gitu. Apalagi ada sifatnya, contoh orang yang misalkan sana ada cek kepribadiannya. Kalau saya kan ada cek Steven misalkan. Iya. Ada cek sidik jari apa gitu. Kemarin kita juga ada cek psikologi, Dok. Nah, itu. Itu yang benar-benar ngefek gitu. Terus atau yang misalnya khusus yang dia bayar, ada misalkan sesi parentingnya. Kayak gitu. Yang kita juga nggak keluar budget gede gitu untuk hal seperti itu. Sifatnya edukasi. Iya, Dok. Iya. Itu barrier entry. Dimana kita harus buat bahwa kalau nggak sekarang, Ibu kalau misalnya semester depan baru seperti itu nggak akan dapat, Bu. Bayarnya kalau sekarang. Itu namanya barrier entry. Sehingga orang sayang banget nih kalau nggak ngambil sekarang-sekarang. Gitu. Udah ya? Iya. Oke, Dok. Udah mulai ada bayangan. Oke, ada pertanyaan? Udah sih, Dok. Saya mau coba bikin leveling dulu ya. Ya, buat leveling. Terus fasilitasnya apa? Apa aja dibuat service, volume, tergantung dokter mau yang mana. Iya. Kayak nanti gitu. Yang jadi pertanyaan untuk menawarkan setiap fitur di setiap level itu gimana ya, Dok? Nah, saya belum ada gambaran tuh. Dokter harus tetapkan siapa target marketnya makanya. Oh, jadi sebenarnya levelnya itu harusnya ditawarkan sama target market saya aja gitu ya, Dok? Betul, yang sesuai. Iya. Kayak gitu. Nanti kan yang datang tuh segmennya banyak nih. Tapi kan target market dokter kan sesuai. Nanti lihat siapa target marketnya. Target market yang best kayak gimana. Target market yang better kayak gimana. Target market yang good seperti apa. Itu jelas ada. Ya. Kayak gitu. Kata kuncinya. Tapi saya juga bisnis pendidikan saya tutup. Karena saya salah strategi di awal. Lokasi, masalah lokasi. Kayak gitu. Apa, Dok? Pendidikan apa, Dok? Saya buat ini daycare. Oh, gitu. Saya pribadi konsep saya sudah tepat, cuman lokasinya yang nggak tepat. Jadi cuman sedikit ini ya, yang ini. Jadi kalau saya pribadi memang pas saya ikut di pendidikan bahwa jangan salah strategi di awal. Gitu. Iya, saya salah ini. Mau sosial, mau bisnis gitu, jelas. Iya, awalnya sebenarnya yang permintaan homeschooling itu nolong temen aja sih, Dok. Dia maksa gitu kan. Sayanya nggak mau karena saya memang fokus di bimbel ya gitu. Cuman ini nolong, akhirnya yang nolong dari mulut ke mulut masuk lah. Dalam 1 tahun tuh 16 orang gitu. Lumayan. Tapi ya, lumayan, masih profit kan? Masih lah, tipis. Ya, masih. Untuk sewa tempat tahunan sih masih lah. Harus profitnya besar kalau menurut saya kalau mau berkembang. Karena kalau profitnya nggak besar, berat kita untuk beli aset, untuk ngembangin, untuk bayar orang. Kan sampai kapan kita ngajar sendiri kan? Iya, Dok. Ini sebenarnya sih 2-3 tahun ini sih sebenarnya inginnya dilepas gitu. Maksudnya sebenarnya ini harusnya udah bisa jalan sendiri kalau memang dari segi biaya itu cover semua ya. Harusnya sih kalau
targetnya market yang tadi tercapai itu sebenarnya 1-2 tahun tuh udah jalan sebenarnya. Tapi ini dokter sendiri dibayar kan di sistemnya? Iya. Jadi dokter ngajar, dokter buat upah sendiri kan? Iya. Ya harus kayak gitu. Upahnya iya masih sama dengan guru yang lain. Harus, karena kalau enggak kacau. Iya, benar. Karena ini bisnis. Kalau nggak kayak gitu nanti berat. Iya. Kita apa namanya ya? Akan berat di situ, bermasalah. Gitu. Iya. Oke, sudah jelas Oke, ya? Dok. Ya. Sip, mangga. Sudah jelas. Saya coba terapkan dulu. Ya, oke, thank you. Makasih banyak ya, Dok. Ayo. Iya.